Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kuningan, jelajah wisata desa 1001 Warna Kuningan hari ini memasuki desa Linggarjati, Kecamatan Ciliwung. Karena di sini adalah desa yang sangat bersejarah di mata internasional maupun di dunia. Tentunya banyak sejarah dan banyak situs-situs yang akan kita ungkap di desa Linggarjati, Kecamatan Ciliwung. Seperti apa? Kita lihat langsung ke kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kuningan, masih di jelajah 1001 Warna Kuningan. Hari ini alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Kepala Desa Linggarjati, di mana beliau baru saja hadir untuk sedikit kami minta keterangan tentang sejarah situs maupun ekonomi kreatif yang ada di desa Linggarjati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara semua. Perkenalkan diri, nama saya Unang Unarsan, Kepala Desa Linggarjati, Kecamatan Ciliwung, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah saya kedatangan channel Sabah Kuningan sore ini. Mudah-mudahan dengan kedatangannya mendapat berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun kedatangan atau kunjungan dari Sabah Kuningan ingin mengetahui tentang potensi atau silsilah atau sejarah Desa Linggarjati, sejauh mana tentang Linggarjati. Alhamdulillah akan saya sekelumit menjelaskan tentang Linggarjati. Alhamdulillah saya berbangga hati saya tinggal di Linggarjati sebagai tanah air saya, tumpah darah saya, yang notabene Linggarjati adalah desa yang dimiliki oleh semua bangsa, semua negara, semua daerah. Karena Linggarjati merupakan ikon Kabupaten Kuningan, ikon Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam ikon dunia. Karena di sini ada tempat yang bernilai sangat tinggi, adalah suatu tempat yang menentukan nasib bangsa dalam perjuangannya sebelum ke tingkat kemerdekaan. Linggarjati mencatat sejarah sebagai tempat untuk perundingan yang selanjutnya sampai kemerdekaan terjadi. Alhamdulillah. Di samping itu Linggarjati mempunyai nuansa atau sejarah-sejarah lainnya, karena Linggarjati menurut buku atau menurut saya mungkin belum dilahirkan kajian-kajian tentang keberadaan Linggarjati, dari mana desa terbentuknya desa. Linggarjati beranjak atau berawal dari suatu daerah, konon katanya tempat peristirahatan para wali-wali. Dan di Linggarjati sejarahnya adalah pusat perkembangan agama Syiah Islam. Di Linggarjati menganut, zaman dahulunya menganut agama Hindu-Buddha. Datanglah para wali ke Linggarjati merumuskan dan menyebarkan syiar Islam Nusantara di Linggarjati. Makanya di Linggarjati ada beberapa titik situs tentang sejarah. Di samping itu juga Linggarjati sebagai desa perundingan, desa sejarah, desa kemerdekaan, perundingan Linggarjati yang terkenal dengan gedung naskah atau gedung perundingan Linggarjati. Ya, yang memang sudah mendunia dengan terbitnya perjanjian Linggarjati. Amin. Dan Linggarjati akan menjadi destinasi wisata Jawa Barat dan menjadi ikon dunia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ini adalah merupakan tempat atau lokasi situs peninggalan budaya Desa Linggarjati terkait dengan pusat munculnya para wali sebelum ke pendakian ke Gunung Ciremai. Dia keluarnya atau secara ceritanya keluarnya dari ada batu di sini. Menurut sejarah itu adalah terowongan. Jadi wali itu muncul dari situ semua, para wali-wali itu sebelum mendaki atau mengadakan musyawarah di Gunung Ciremai, di Batu Lingga dan di puncak Gunung Ciremai. Inilah saksi hidup
sekarang sudah dikuasai oleh keluarga besar, keluarga Raden Amiarsa di sini rumah ini. Leluhur-leluhurnya yang terakhir mungkin di desa ada dinasti Raden inilah. Terkait batu yang Ya, inilah yang disebut apa? Batu yang situs dulu yang peninggalan para leluhur. Menurut konon, menurut cerita orang yang sudah pernah meninggal dunia, saya juga ngobrol-ngobrol waktu kecil karena saya lama di desa, orang tua saya. Para wali itu pada muncul itu dari sini, Pak. Muncul tuh dari sini. Para wali-wali itu sebelum mengarah ke Gunung Ciremai. Jadi di sini tuh kalau menurut sejarah, saya bukan zaman saya lah. Jadi ini seolah terowongan, Pak. Terowongan yang goibnya seperti itulah gitu ya. Munculnya di sini wali baru berangkat. Dan yang diceritakan kemarin tuh sultan apa yang duluan dari sini berangkat bareng, dia udah ada di situ. Itu kelebihan-kelebihannya zaman dulu. Jadi ini kan saya hanya pewaris saja. Sedetil apapun mungkin ada yang kurang ya saya, atau barangkali ada yang salah, mohon maaf. Ini pengetahuan yang saya punya. Iya, ini asli. Ya. Ini sekarang dikuasai oleh keluarga Raden Amiarsa. Jadi termasuk di dalam juga peninggalan para ini. Ini panjenengan ini pada seperti kota Sungai. Termasuk rada dekat juga dengan mantan gubernur di SPM. Kesini keluarganya kesini yang ke kepala yang udah pensiun itu siapa tuh, kepala SPM di Bandung dia. Itu Pak ceritanya Pak. Ini diantaranya peninggalan sejarah tokoh besar Ringgajati, keluarga Raden ini, para Raden Amiarsa ini, yang sebagai bukti atau masih ada peninggalan zaman dulu. Ini diantaranya yang tadi belakang waktu termasuk peninggalan Raden. Ini masih asli. Jamah. Karena keluarganya sukses di kota semua, jadi ini dikosongkan dan ditunggu aja oleh pemilik atau ini semua asli. Masih tercermin lah. Sekarang dikuasai oleh keluarga besar yang judulnya Yayasan Taman Arum. Yayasan Taman Arum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sabak Kuningan, dan kita sekarang akan mengekspos atau liputan tentang perundingan gedung naskah Ringgajati. Di sini gedung ini sangat sejarah, bahkan dunia pun mengakui bahwa gedung ini dulunya tempat perundingan kemerdekaan Republik Indonesia antara Belanda, Inggris, dan Indonesia. Inilah
monumen Linggajati. Kita akan coba masuk jalan-jalan melihat situasi di dalam gedung tersebut. Kita akan wawancara atau bertanya kepada pengelola yang ada di gedung ini. Luar biasa. Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kalau singgah ke Kuningan, kalau belum singgah ke tempat ini belum sah katanya. Maka pengunjung atau wisatawan luar yang berkunjung ke kota Kuningan maka wajib katanya harus melihat ini nih, sejarah bangsa, sejarah Republik Indonesia waktu zaman Pak Presiden atau Kepala Negara Insinyur Soekarno. Kita jalan-jalan yuk. Lumayan ya sahabat sahabat Kuningan, kita sudah memasuki depan gedung perundingan Linggajati. Kita akan melihat situasi di dalam. Kita akan bertanya kepada pengelola yang di sini. Luar biasa sejarah. Ini bangunan masih asli, cuma ada sedikit renovasi lah paling mungkin. Berdasarkan dari keterangan saksi hidup bahwa katanya dahulu sebelum adanya bangunan seperti ini, diawali dengan berdirinya sebuah rumah gubuk di sekitar tahun 1918. Gubuk tersebut ditempati oleh Ibu Jasitem. Dan kemudian sekitar tahun 1921 Ibu Jasitem ini menikah, diperistri oleh orang Belanda, katanya namanya Kleinahan. Beliau dipanggil oleh masyarakat sekitar situ dengan nama panggilan Tuan Tersana, karena beliau pemilik Tersana baru, yaitu pabrik gula yang ada di Cirebon. Itu yang tadinya gubuk diubah menjadi rumah semi permanen. Sekitar tahun 1930 rumah tersebut dijual kepada orang Belanda. Nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes van Os, yang kemudian oleh Van Os dibangunlah menjadi bangunan permanen seperti ini sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Kemudian sekitar tahun 1935 dikontrak oleh orang Belanda namanya Tiang Husker, yang kemudian oleh Tiang Husker dijadikan hotel dengan nama Hotel Rustor. Kemudian tahun 1942 di zaman penjajahan Jepang oleh Jepang diganti dengan nama Hotel Tokai Ryokan. Sekitar tahun 1945 gedung ini diberi nama Hotel Merdeka. Nah, pada tahun 1946 dipilih sebagai tempat perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Dari perundingan di sini dihasilkan kesepakatan yaitu naskah persetujuan Linggajati. Berisi 17 pasal persetujuan yang isi pokoknya pertama bahwa pemerintah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan tentara Belanda harus segera meninggalkan itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Isi pokok kedua bahwa Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian. Yang ketiga, yang terakhir, Belanda dan negara RIS itu bekerja sama dalam bentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ketuanya. Dan kemudian setelah selesai perundingan ini, di tanggal 14 dan 15 November tahun 46, naskah Persetujuan Linggajati di Parah bertempat di kediaman Pasukan di Jakarta.
itu tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani di Istana Negara di Jakarta. Nah, dipilih di sini sebagai tempat perundingan. Yang jadi alasan atau latar belakangnya karena waktu itu Belanda mereka menginginkan supaya perundingnya bisa di Jakarta. Sementara pihak Republik Indonesia merasa keberatan di Jakarta karena kota Jakarta sudah dikuasai tentara Belanda, tentara Nika dan tentara Sekutu. Sebaliknya pihak kita menginginkan supaya di Yogyakarta. Belanda yang merasa keberatan. Pertimbangan karena waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia, Presiden Soekarno menugaskan kepada Ibu Malia Ulfa, seorang Menteri Sosial pertama RI yang kebetulan ayahnya pernah menjadi Bupati Kuningan, mantan Bupati Kuningan. Maka oleh Ibu Malia Ulfa disarankan supaya menjadi gubernur. Dengan pertimbangannya karena di Kuningan atau di Linggarjati ini ada sebuah tempat peristirahatan yaitu namanya Hotel Merdeka yang layak untuk dijadikan tempat perundingan. Berhawa sejuk dan nyaman karena lokasinya berada di kaki jalan. Yang kedua, setelah itu antara tahun 1948 hingga tahun 1950 ini ditempati sebagai markas militer tentara Belanda waktu agresi Belanda kedua. Kemudian setelah dikosongkan oleh tentara Belanda antara tahun 1950 sampai 1975 kurang lebih 25 tahun ditempati sebagai SD Negeri Linggarjati di zaman dahulu bernama SR Sekolah Rakyat. Dan kemudian tahun 1975 di tahun itu kesini datang Bung Hatta bersama Ibu Sahir yang memberikan kabar bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina. Tetapi usaha Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung sekolah dasar saja, yang lokasinya berada di belakang gedung ini, tetapi di luar pagar. Di tahun 1976, oleh pemerintah gedung ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dan dijadikan sebagai museum memorial hingga saat ini. Kemudian, jelas tentang sejarah gedung perundingan Linggarjati. Itu sebelah mana gitu? Nanti kita tunjukin ya, lokasi tempat Presiden Soekarno. Nah, sekarang sebelum itu kita melihat dulu kamar-kamar tidur yang dahulu disediakan untuk istirahatnya para peserta perundingan. Oke, Seperti di kanan saya, ini adalah bekas kamar tidurnya atau yang disediakan untuk anggota delegasi Republik Indonesia. Seperti inilah. Ada dua ruangan kamar. Ini dan sebelahnya. Ini masih asli apa ya? Ruangannya aja. Oh, ruangannya aja. Umpamanya warna untuk hitam campur. Oh, lebih ada ya. Sekitar 20% barang-barang koleksi yang asli. Kurang lebih 80% barang-barang koleksi. Oke, kita ke mana lagi, Pak? Supaya ini seperti ini untuk anggota delegasi Indonesia. Nah, kecuali Ketua Delegasi Republik Indonesia Pak Sultan Syahrir, beliau karena sudah disediakan satu rumah, jadi beliau tidak di sini. Lokasinya yaitu di bagian belakangnya Hotel Linggarjati. Gedung senjatanya. Oh, dirinya. Jadi ini kamar para peserta ya, para peserta delegasi. Delegasi. Nah, yang ini untuk Ketua Delegasi Belanda, Profesor Ignatius Vermaaert, beliau menempati ruangan ini. Dan menurut keterangan, Ya. beliau dari hari pertama sampai hari kelima tetap menginap. Maksudnya untuk menghormati tuan rumah.
Berarti ini kamar khusus. Kamar khusus. Oke, kita jalan-jalan lagi. Dan sebelah kanan Ya. ini ada dua ruangan kamar tidur. Ini disediakan untuk istirahatnya anggota delegasi Belanda. Anggota ya. Namun menurut keterangan, walaupun sudah disediakan di sini, tapi mereka ada yang membeli di kapal gitu. Di Ada yang? kapal Cirebon Subang. Foto ketua delegasi Belanda. Oh, ini ketuanya. Ini ketua di sini Pak ya? Itu jalan. Ini dinamakan dengan Komisi Jenderal. Seorang anggota delegasi Belanda. Oke. Selanjutnya setelah ini kita menuju ke ruang pertemuannya Presiden Soekarno, yang kebetulan Presiden Soekarno tidak nginap di sini, Oh, tidak nginap. tidak nginap di sini, Jadi hanya singgah. hanya singgah. Hanya singgah ya. Oh, gitu. Dan sebelah kanan itu barang asli. Kalaupun barang aslinya barangkali mau di Silakan. inilah barang aslinya, salah satu koleksi aslinya yang ini piano, Oh, ini asli piano asli, masih asli ya. koleksi aslinya Ini koleksi siapa? dari orang Belanda tadi. Oh, gitu. Itu pakos ya. Van Os. Boleh dibuka dulu. Dan ini juga Ini juga masih asli. Ini hanya saja kulitnya, kulit luarnya agak jauhnya dari kan. kursinya masih asli. Ya. Ini miniatur ya Pak ya? Nah, miniatur Ini miniatur yang ini ya Pak ya? ini buat untuk memudahkan, terutama bagi anak-anak. Seperti apa perbedaan lingkar jati sebelumnya, seperti ini. Oke, bisa jadi Susun kembali. ya. Penyusunan susunan dari posisi tempat duduk para peserta pernikahan ini berdasarkan keterangan dari Pak Ali Budiarjo. Beliau waktu itu bertugas atau bertindak sebagai Mapulen. Oh, gitu. Itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Oh iya. Iya. Coba, jangan lagi Pak. Nah, ini ada koleksi aslinya. Foto suasana waktu akan diadakannya perundingan tanggal 10 November tahun 46. Tapi di waktu itu tanggal 10 ini delegasi Belanda belum datang. Dari Indonesia sudah ada di sini. Penangan perundingan sudah ada Belandanya. Tanggal 11. Barang-barang koleksi yang aslinya
Ini ruang apa? bekas ruang makan. Bekas ruang makan. Ini Tapi bekas. menurut keterangan resepsi makan bersama tidak di sini. Ruang di sini. Oh, mungkin tidak cukup. Tidak cukup. Assalamualaikum. Ini ruangan makan Melaksanakan resepsi makan bersama dilaksanakan di situ di kediaman Bapak Guru. di pendopo. Berarti pendopo dari dulu sudah ada ya Pak ya? Lokasinya juga dulunya di sekitar Tampok. Ini nama. Oh dulu kan di situ pendoponya ya? Oh iya iya. Itu ada bendera. Oleh Maler. Ini bendera ya Pak? Juga bendera Belanda ya? Belanda yang tengah Inggris dan Indonesia. Ini barang-barang apa? Bahannya dari jati semua Pak ya? Oke. Walaupun barang-barang duplikat, Ya. bahannya sama dari kayu saja. Ya. Oke, sekarang kemana lagi Pak? Ini kolam apa nih Pak? Ini cuma kolam aja. Oh kolam. Ini mah bangunan baru ya? Sejak dulu sudah ada, kemudian karena terdapat kerusakan jadi diperbaiki lagi. Oh sejak dulu juga sudah ada ya? Sudah ada. Itu airnya ngalir terus? Ngalir terus. Air dari Ini gunung. airnya teh diambil dari mata airnya Kemudian mata air Cibunar. di Cibunar. Mata air di sana. Yang tadi ini bekas dapurnya yang tadi kita masuk. Oh. Ini Dapur. emang dari dulu ini ya? Oh yang tadi duduk ya? Oh dulunya di dapur. Yang ini pavilion. Pavilion. Nanti kita bisa masuk. Bisa masuk ya? Oh, siap. Terus mana lagi nih Pak? Sehingga kita menuju ke ruangan bekas pertemuan Presiden Soekarno dengan penengah perundingan. Beliau sangat sebelum datang dari Belanda, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan hanya berdua dengan Lord Hiller. Perwakilan dari Inggris. Ya. Disinilah ruangan dia. Dulu Presiden Soekarno menggunakan ruangan ini untuk mengadakan pertemuan pembicaraan dengan Lord Hiller. Oh itu. Itu ya? Durasinya kurang lebih selama 1 jam. Setelah selesai Presiden Soekarno langsung menuju ke Kuningan. Kita dan menginap di Pendopo di Kuningan. Ini juga salah satu koleksi aslinya juga. Masih asli ya? Ini masih asli. Kursinya masih asli. Oh Ini kamar ini disediakan untuk istirahatnya penengah perundingan Lord Hiller. Kebetulan untuk barang koleksinya ini duplikatnya semua. ya. Dan hanya di kamar ini yang ada kamar mandi. Kamar-kamar tadi ada. Oh iya ya tidak ada ya. Ini desainnya tidak ditambah, tetap seperti itu. Untuk lantai juga masih asli apa ya? Semuanya. Masih tehel ya, tehel. Kecuali di luar. Tinggal sedikit ya. Oke. Ruangan ini barangkali pengunjung mau istirahat bisa di taman halaman ini. Ada kolam yang kecil di situ, pengunjung bisa untuk mencelupkan kaki. Oh terapikan ya. Ini taman. Untuk
anak ataupun yang dewasa barangkali mau melihat salah satu hewan langka yang dilindungi oleh negara, ada rusa. Oh, ada rusa. Foto. Nah, di situ tempatkan di sana. Itu kiriman dari Istana Bogor. Oh, iya, iya. Nanti saya coba ke sana ya Pak ya, untuk lihat gambar. Terus kemana lagi Pak nih Pak? Kira-kira yang belum. Setelah ini Ruangan yang ruang pavilion Pavilion. Ya. Kita akan menuju ruang pavilion. yang sekarang kita gunakan sebagai kantor. Oh iya. Itu ada tapi nggak dipakai Pak. Oh di sini ya. Karena buat para pengunjung sudah disediakan. Memang di sini kita tidak hanya memamerkan foto-foto sekitar perundingan Linggarjati aja, Ya. tetapi di sini kita pamerkan juga foto waktu sebelum Linggarjati. Di sana ada fotonya waktu perundingan Hopolo, lalu Linggarjati. Karena perjanjian perundingan Hopolo ini belum ada kesepakatan, belum ada kesepakatan. Linggarjati, kemudian ada perundingan Renville, perundingan Rumrayan, perundingan KMB atau Konfes Tiga Bundar, sampai terakhir upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat atau RIS. Itu dimaksudkan supaya para pengunjung, khususnya para generasi muda, para pelajar bisa mengetahui atau lebih jelas proses perjuangan para pendahulu kita dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan mencari pengakuan ke depan sampai kita memperoleh pengakuan ke depan. Jadi sini juga bisa jadi wisata edukasi ya Pak ya? Wisata edukasi, ini salah satu objek wisata edukasi. Ya, objek wisata edukasi ya. Kalau yang ini ruang sekretariat. Oh, ini sekretariat. Nah, kemudian juga kita sediakan leaflet. Nah, seperti ini leafletnya. Ini kita kasih ke pengunjung. Itu foto-foto bangunan lama sebelum ini perbaikannya. Ini sebelum ada peraturan di pemerintah waktu tahun 1975. Ya Allah, udah kayak gitu. Itu dimakan siang. Foto-foto ini dapat dari mana Pak? Kita peroleh pertama dari Arsip Nasional dari Jakarta. Dari Jakarta. Kemudian ada dari Museum Jakarta. Dan sebagian lagi dari Kedutaan Besar Belanda. Oh gitu ya, ada ya di sana ya. Simpan. Tadi ada maket perundingan. Ini maket dari situs gedung perundingan Linggarjati. Ini kalaupun luasnya, luas tanahnya ada 20.070 meter persegi. Untuk bangunan aja ada 1.052 meter persegi.
Ini bangunannya sekarang ya, Pak ya. Menggunakan para pengunjung barangkali adanya sekali-sekali di sini ataupun kegiatan di luar yang bisa dilakukan. Ini historik. Kita akan menuju ke ruang pavilion. Ini ruangan pavilion. Ruangannya kita gunakan juga untuk kantornya seperti ini. Untuk apa? Kantornya sederhana sekali. Kantor? Oh, ini kantornya. Untuk bikin laporan Apa dimasukin, Pak ya? Apa ya? Kan kondisi kayak begini sih. Apa? Di kantor. Ini nama-nama ini ya, nama-nama petugas. Petugas. kebetulan kalau yang nomor 1 baru pensiun. Oh iya. Yang nomor 1 pensiun. Juga kita data kunjungannya. Tetapkan. Data kunjungan per bulan ya, per bulan dicatat gitu ya. Juga ada 2 kamar itu, 2 kamar tidur. Yang 1 kamar mandi. Ini kamar mandi. Emang dari dulu begini kamar mandi? Oh, di kamar mandi asli. Kalau itu kamar juga apa? Nggak bisa dipakai lagi apa ya? Udah tugas di sini ya. Oh, yang petugas itu, yang tadi. Nanti kita tidur aja Oh, di sana. gitu. Iya, iya. Ada buku-buku dari bahasa Belanda, Oh, Indonesia. ini buku-buku apa ini, Pak? Buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah. Ada wajah nasional Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia. Ini untuk pengunjung apa malah untuk di apa ya namanya? Barangkali pengunjung mau baca, silakan di sini, tapi tidak boleh dibawa. Coba di bawah ya, Nah, khusus di baca sini, sini. di ruangan ini. Kalau ini apa, Pak? Tidak hanya Oh, ini kenang-kenangan dari pengunjung ya? dari pengunjung, dari sekolah, dari universitas. Ini kenang-kenangan dari pengunjung.
supaya tahu mungkin pengunjung ngasih ini bahwa udah pernah kesini gitu Iya. ya. Cuma bela kebersihan aja. Ya. Ini masih asli? Enggak ini. Berikut temboknya juga ini bangunan Fasilitasnya ada musola nih. dan sholat, Fasilitas ada kamar mandi. supaya bisa pengunjung bisa beribadah ya Pak ya. Ini garasinya. Ini garasi mobil. Garasi mobil. Oh. Ini garasi mobil. Ini tampak belakang. Ini dari Samping barat. samping barat. Itu rumah dinas. Rumah dinas. Sahabat ini apa ini namanya? Rusanya. Bisa total. Oh, ini tempat rusa total. Ini rusa ini dikirim dari Istana Bogor. Istana Bogor katanya. Kalau ngasih ini. Ada berapa ekor, Pak? Ada 5 ekor. Ada 5 ekor. Ini makanannya apa ini? Rumput, kemudian singkong, Oh. Ada yang ngirim ya tiap hari. gejalar. Lebih dekat lagi lah. Gudang rumput. Oh, itu yang kecil gudang rumput. Kalau itu boleh dilipatin lah kadinya. Oh. Anu ira nu nyari pakan apa? Saya petugas dia di tugaskan saya. Beneran seorang. Depannya Pak, samping timur.